Dari topik pilihan, pemirsa kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini datang dari pertambangan batu bara. Nah, yang cukup menarik adalah saham-saham pertambangan batu bara hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di tengah pelemahan harga komoditas. Dan kondisi berbeda untuk emiten yang satu ini ada Harum. Kita akan coba update perkembangan fundamental terbaru dari Harum. Di mana PT Harum Energi Tbk atau Harum melalui PT Harum Nickel Industry atau HNI mengakuisisi 1,21 juta saham PT Westron Metal Industry atau WMI. Di mana transaksi tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan untuk terus meningkatkan diversifikasi usaha melalui investasi di sektor nikel. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Harum Energi Tbk atau HRUM melalui PT Harum Nickel Industry mengakuisisi 1,21 juta saham atau setara 60,7% saham PT Westron Metal Industry. Harum Energi mengambil alih saham yang menjadi porsi kepemilikan Prime Investment Capital Ltd. Nilai transaksi mencapai 215,2 juta dolar Amerika atau setara 3,4 triliun rupiah. Dengan demikian, kepemilikan Harum melalui Harum Nickel Industry pada Westron Metal Industry bertambah menjadi 80,7%. Sebelumnya di 27 April 2022, Harum Nickel sudah mengakuisisi 20% saham Westron Metal Industry. Direktur Utama PT Harum Energi Tbk, Rai Agunara, mengatakan transaksi tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan untuk terus meningkatkan diversifikasi usaha melalui investasi di sektor nikel sejak 2020. Westron Metal Industry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian nikel. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan smelter nikel di Indonesia, Wedapa Industrial Park, Maluku Utara. Kapasitas produksi terpasang tahunan mencapai 56.000 ton nikel yang terkandung dalam produk high grade nickel matte. Saat ini, proyek Westron Metal Industry sedang dalam tahap akhir konstruksi dan ditargetkan memulai operasi komersial di kuartal 2 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, ekspansi Harum ke nikel ini tampaknya memberikan apresiasi yang positif atau diberikan apresiasi yang positif oleh investor di sepanjang perdagangan hari ini. Ketika saham-saham pertambangan batu bara lainnya mengalami tekanan, Harum hari ini menguat cukup signifikan, bahkan secara intraday-nya sempat menguat di atas 7% meskipun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Harum di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di Rp1.160 per saham. Posisi ini mengalami penguatan jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di Rp1.150 per saham. 9:10 menit mengalami penguatan ke Rp1.175. Bahkan di 10.35 menit ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan di Rp1.235 per saham. 11.30 penguatan lebih ke arah terbatas di Rp1.225 dan penutupan sesi pertama siang tadi ditutup menguat di level Rp1.230 per saham. Namun di pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas, pemirsa. Memasuki perdagangan di sesi kedua pasca pembukaan, Harum lagi-lagi mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bahkan tadi sempat menyentuh ke intraday-nya. Pasca pembukaan sesi kedua saya akan coba bacakan di Rp1.270 per saham, pemirsa. Namun posisi saat ini Harum penguatannya sudah mulai terbatas, hanya di 5,22% dan berada di level Rp1.210 per sahamnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Harum di beberapa bulan terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Di Agustus, pergerakan saham Harum masih diperdagangkan di Rp1.685 per sahamnya. Kemudian di September, tampaknya lebih cenderung melemah ke 1.500-an. Di September ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, 1.800 hingga 1.915, dan tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Oktober, November, dan Desember hingga Januari, Harum lebih cenderung mengalami pelemahan seiring juga dengan pelemahan harga komoditas. Tadi pun juga kita sama-sama update, bahkan sudah menembus ke level terendahnya sejak tahun 2021 lalu. Namun setelah menyentuh di 1.150, saham Harum mencoba untuk bangkit di pembukaan sesi kedua hari ini di 1.220, kemudian juga intraday hari ini di 1.270 seiring ekspansi ke nikel yang dilakukan perseroan, di mana di tengah pelemahan harga komoditas
tampaknya kebijakan ini cukup disambut baik oleh para investor. Nah, bagaimana dari sisi valuasi ketika dari saham-saham pertambangan batubara lainnya, ini dari sisi valuasi dinilai masih cukup murah, bahkan rata-rata masih di bawah 10 kali pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat beberapa indikator. Yang pertama, price to earning ratio-nya untuk Harum masih di bawah 10 kali, tepatnya di 7,49 kali, PSR-nya di 1,25 kali, PBV-nya di kisaran 1,27 kali, sementara PCFR-nya di kisaran 3,80 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.